Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dari kelas 12 kerja. Di sini saya akan mempresentasikan saya sebagai generasi muda menghadapi teknologi komunikasi dan informasi. Yang seperti kalian tahu, generasi milenial seperti saya ini adalah salah satu generasi yang selalu bersikap negatif, selalu bersikap aktif ketika menghadapi sesuatu. Mereka selalu terbuka akan inovasi-inovasi terbaru. Itu sebabnya mereka sangat cepat beradaptasi dengan dunia digital saat ini. Generasi milenial emang dinilai sebagai generasi yang memiliki sikap, nilai, dan ciri khas tersendiri. Tidak heran saat ini banyak perusahaan yang startup atau maju di bawah kepemimpinan generasi muda. Nah, di usia yang masih muda dan produktif, pastinya kalian ingin menjadi generasi milenial yang hebat serta bermanfaat, kan? Berikut saya punya 5 cara yang bisa kamu lakukan agar berhasil menjadi generasi milenial yang bermanfaat. Pertama, visi masa depan yang realistis. Sebagai anak muda di usia yang produktif, kamu harus bisa menentukan visi yang ingin kamu capai di masa depan. Apalagi di sekarang, di masa pandemi dan di era digital yang semakin maju ini, Indonesia benar-benar butuh banyak anak muda yang mempunyai visi yang jelas disertai dengan eksekusi yang nyata. Yang kedua, kalian harus punya karya, ide, dan yang inovatif. Di era digital ini, kamu sebagai generasi milenial dituntut untuk dapat berpikir, karena dasarnya semua manusia memang dapat berpikir dan membutuhkan ide. Oleh karena itu, berbekal visi yang smart atau kamu harus bisa menciptakan ide yang bermanfaat bagi banyak orang. Tak sekedar ide biasa, kamu harus bisa membuat ide yang unik dan inovatif demi kemajuan di masa depan. Kamu bisa melakukan diskusi dengan orang-orang sekitar terkait sebuah inovasi itu. Hal yang perlu kamu ingat adalah jangan takut idemu akan dicuri, karena memang pada dasarnya sebuah ilmu itu tidak ada yang 100% original. Tanamkan dalam dirimu bahwa ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya. Yang ketiga, kalian harus pintar kelola keuangan. Mengelola uang adalah hal yang cukup sulit bagi sebagian orang. Tidak heran, trik mengelola keuangan menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh milenial yang selalu merasa gaji bulanan mereka itu cepat habis. Hal ini terjadi karena sebagian milenial adalah tipe orang yang kesulitan untuk menabung dan kerap memiliki pola belanja yang berlebihan. Untuk menjadi generasi milenial yang hebat, bermartabat dan bermanfaat, kamu perlu belajar tentang cara pengelolaan keuangan, menganggarkan keuangan setiap bulan, merinci perancangan finansial, dan lain sebagainya, agar keuangan kamu tetap terjaga dan stabil. Yang keempat, kalian harus percaya diri dan berani mengambil risiko. Jadilah generasi milenial yang berani mengambil risiko. Kamu bisa mulai dari menargetkan impianmu seperti pindah kota, atau kalian ingin mempunyai sebuah perusahaan, atau kalian ingin menjadi HRD, dan lain sebagainya. Sebagai generasi milenial yang hebat, kamu tidak boleh takut dalam mengambil resiko, apalagi saat membuat kesalahan. Karena kesalahan adalah sebuah
sebuah pelajaran berharga yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan, karena kegagalan justru bisa menciptakan sebuah kekuatan. Seperti kayak misalkan kalian melakukan kesalahan dan kalian harus berpikir, oh kita salah nih, saya salah di sini nih, berarti saya harus cari yang harus kayak begini untuk menjadi begini. Nah, jangan takut untuk mengambil risiko dan untuk menerima kesalahan. Yang kelima, berani membuka pikiran untuk wawasan baru. Kamu harus banyak belajar tentang perubahan dan perkembangan yang ada. Bukalah pikiran untuk menerima wawasan baru. Tunjukkan sensitivitas dan kepedulian kalian pada inovasi yang ada. Buka pikiran kalian untuk selalu peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingmu, mulai dari masalah politik, ekonomi, dan sosial. Pula jangan menelan informasi yang ada secara mentah-mentah. Seperti misalkan kalian buka handphone terus kalian melihat cara mengatasi COVID menggunakan air garam. Nah itu kan kita belum tahu tuh apakah emang benar dari dokternya itu emang benar-benar bisa menyembuhkan. Nah kalian jangan asal menelan tuh informasi. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan sebagai generasi milenial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kalian tahu, ledakan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Seketika informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi di sekitarnya. Setiap orang memiliki alasan akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peran yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat-perangkat mesin otomatis. Apa sih contoh-contoh dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini? Yang seperti kalian tahu kan, ada yang namanya Google. Kan kalau ingin mencari sesuatu, tinggal cari aja di Google. Kalau kalian ingin berkomunikasi dengan satu sama lain, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dari situ kalian bisa mencari informasi dan komunikasi dengan orang secara jauh dan mencari informasi secara luas. Ya nggak kayak dulu lagi, misalkan kalian ingin ajak teman main misalnya, nggak harus nelpon dulu, ngetik nomornya baru telepon. Itu juga kalau orangnya pasti ada di sekitar telepon itu. Sekarang gampang, tinggal buka HP, buka aplikasi WhatsApp, tinggal chat orang yang ingin kita ajak main, kelar. Tinggal tunggu respon dari dia aja. Ya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi adalah suatu hal yang bagus dan juga ada suatu hal yang tidak bagus. Jadi ada positif dan negatifnya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.